اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على ذات المحمدية والآل واغفر لنا ما يكون وما قد كان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bagi kita semua berbagai macam kenikmatan baik jasmani maupun rohani, zahir maupun batin. Dan salah satu nikmat terbesar yang saat ini kita rasakan adalah diperkenankannya oleh Allah untuk kita semua melangkahkan kaki kita dan berkumpul di tempat ini untuk membasahi lisan kita, untuk menenangkan anggota tubuh kita, terpusat seluruh amal dan pikiran kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi sang penghulu para nabi di akhir zaman, Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau yang garis keturunannya akan terjaga hingga akhir zaman, dan para sahabatnya yang dimuliakan, serta para pengikutnya yang mereka semua memiliki hanya satu tujuan, yaitu menggapai keridhaan Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua termaktub di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Ikhwan, semua manusia, baik mereka yang beriman ataupun yang kufur, yang kaya maupun yang miskin, yang tua ataupun yang muda, seorang pejabat ataupun rakyat jelata, atau yang lain sebagainya, pasti memiliki tujuan di dalam mereka menjalani hidup, dan tujuan hidup mereka itulah yang akan menentukan arah kembali mereka. Siapa orang yang memiliki tujuan akhirat sebagaimana tujuan sang nabi, para siddiqin, pada para salihin, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, walaupun amalan mereka belum menyamai para siddiqin, para aulia, para salihin, bahkan ataupun kepada para nabi. Walaupun mereka tidak beramal sebagaimana sempurnanya amalan-amalan mereka, tapi mereka memiliki tujuan yang sama dengan mereka, maka mereka, orang-orang yang mengikutinya, adalah orang-orang yang beruntung. Sedangkan orang yang memiliki tujuan selain daripada tujuan akhirat, atau bahkan mereka tidak memiliki tujuan hidup sama sekali, maka mereka dikhawatirkan tidak memiliki bagian pada hari pemberian Allah di hari akhir kelak. Dan orang-orang yang semacam ini pasti akan merugi, sebagaimana dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam risalah Adab Sulukil Murid, yang dijelaskan oleh Ustadzuna Al-Habib Husain Nabi bin Muhammad Najib bin Taha As-Segar, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman yurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Siapa orang, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang memiliki tujuan sesuatu yang segera, ajilah, yang segera, yaitu dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan, mempercepat baginya balasan dari apa yang menjadi tujuan mereka dari itu di alam dunia, sebagaimana yang Allah kehendaki dan yang Allah inginkan. Kita berkehendak terhadap dunia, Allah berikan, tapi bukan sebagaimana kehendak kita, tapi sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh jadi mereka orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau boleh jadi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena di dalam makalah itu juga disebutkan, ana urid anta turid wallahu yaf'al ma yurid. Kita punya keinginan, saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi Allah menjalankan apa yang diinginkannya. Di ayat itu dibilang, siapa orang yang punya keinginan terhadap sesuatu yang segera, yaitu dunia, Allah akan berikan kepada dia segera di dunia, tapi bukan yang dia inginkan, tapi apa yang Allah inginkan. Kalau ada seseorang yang menginginkan suatu cita-cita yang tinggi, dia mau jadi jutawan, mau jadi seorang hartawan, mau jadi orang yang kaya raya,
tentu dia akan mengorbankan bagian penting di dalam hidupnya. Apa itu? Usia hidup dia di dunia. Kemudian tidurnya dia akan korbankan, pikirannya akan dia korbankan, segala sesuatu dari bagian dunianya akan dia korbankan untuk dia mengejar tujuan dari akhiratnya. Dan suatu ketika kalau dia mendapatkan hal itu, berapa lama dia akan menikmati bagian dari dunianya? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Habis itu akan habis. Dia akan habis masa hidupnya di dunia, mati. Dan ketika dia merasakan kematian, dia akan mengetahui, baru dia mengetahui bahwa apa yang dikorbankan di dunianya dulu hanya untuk sesuatu yang sedikit dan sebentar. Dan dia akan masuk ke dalam kuburnya dalam keadaan celaka, dalam keadaan dia sangat merugi. Karena apa-apa yang dia rasakan di dunia itu, ketika dia masuk 1 menit aja di dalam kuburnya, maka bertahun-tahun kenikmatan yang dia rasakan nggak akan sebanding dengan walaupun 1 menit yang dia rasakan di alam kubur. Kemudian Allah juga mengatakan Allah jadikan tempat kembali mereka itu neraka jahanam dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tercela lagi, terusir. Dan hadirnya kita di sini adalah suatu hal yang patut kita syukuri. Karena Allah telah menetapkan kita untuk dapat melakukan satu amalan soleh yang mereka, orang-orang yang sudah berada di alam kubur tadi itu, mereka menginginkan melakukan amal soleh. Kalau aja mereka bisa dibangkitkan kembali, mereka akan melakukan satu amal soleh, kata mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas apa yang Allah karuniakan kepada kita saat ini, ucapkan alhamdulillah. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita, maka fahaddits, sebutkan. Maka bersyukurlah kepada Allah, ucapkan alhamdulillah di lisan kita, di hati kita, dan kita wujudkan di dalam perbuatan. Kemudian juga dilanjutkan ayatnya, Allah mengatakan siapa orang yang bertujuan terhadap akhirat kemudian berusaha untuknya, bukan cuma sekedar bertujuan, tapi dia juga berusaha untuk mencapainya, dikatakan oleh Allah mereka lah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, bertujuan dan berusaha, ada niat dan ada ikhtiar, bukan cuma niat angan-angan kosong, tapi gak ada usahanya. Ini dia harus berniat dan dia harus berusaha, dan mereka itulah yang usahanya, bukan hasilnya, usahanya itu dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merasa beruntunglah, merasa beruntunglah kita saat ini, kita bisa mendapatkan hembusan nafas dari Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan jasmani kita, dimudahkan langkah kaki kita, walaupun kadang kita mesti berjibaku melawan hawa nafsu, melawan rasa malas, melawan keadaan, menikmati keadaan cuaca yang hujan, yang dingin, yang panas, yang macet dan lain sebagainya, sampai kita bisa duduk di majelis ini. Dan seluruh yang kita lakukan ini insya Allah pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan kana sa'yukum mashkura, dan usaha mereka itulah yang patut untuk disyukuri. Semoga Allah melanjutkan kenikmatannya kepada kita semua untuk melakukan berbagai amalan-amalan saleh semaksimal apa yang kita bisa usahakan, apa yang bisa kita lakukan, dan semoga Allah menjadikan usaha kita ini sebagai usaha yang akan kita syukuri kelak di hari akhir. Dan semoga Allah meluruskan niat tujuan kita dan menyampaikan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peneladanan pemahaman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang panutan. Ada minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.